wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu Waalaikumsalam. ya wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunggu. Semoga Pak Ahmad Mujahid. Subhanahu wa ta'ala. Baik, rekan-rekanku, sahabat-sahabatku yang hebat-hebat, guru-guru yang hebat, pendidik-pendidik yang hebat. Sebelum kita mempresentasikan tentang dasar-dasar pendidikan, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan menjadikan kegiatan yang bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk peserta didik kita semua, dan bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Baik, silakan Pak Rifki untuk memimpin doa agar kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Pak Rifki silakan. Baik, terima kasih pada instruktur yang telah mempercayakan kepada saya untuk membaca doa. Marilah kawan-kawan, kita mulai acara ini dengan sama-sama memohon kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan ini Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada instruktur kita, Ustaz Saiful. Terima kasih Pak Rifki yang sudah membacakan doa. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, kita ice breaking terlebih dahulu biar kegiatan pada saat ini menjadi kegiatan yang benar-benar bermanfaat. Ya, silakan Bu Zaitun untuk memimpin ice breaking. Kalau tidak, maka silakan yang lain. Kalaupun tidak, nanti akan saya pimpin. Bismillah. Kedengaran suaraku? Ya, silakan. Sudah dengar suaraku? Kedengaran Ibu, silakan. Jelas banget Ibu, silakan. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk beri sedikit rileks biar kita tidak tegang. Begini ya mungkin. Kalau saya bilang siapa kita, ya teman-teman bilang guru penggerak. Oke, saya sebut sampai 3 kali. Contohnya, saya kasih contoh dulu ya bapak-bapak, ibu-ibu. Guru penggerak. Siapa kita? Guru penggerak. Selalu terdepan satu untuk semua. Terima kasih. Terima kasih. Boleh. Jadi kalau saya sebut siapa kita semua sebut guru penggerak. Boleh Pak? Ya, silakan. Silakan Bu. Pak Rifki, Pak Saiful Bahri. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kita? Guru penggerak. Guru penggerak. Gitu ya Pak ya? Ya. Ya. Siapa kita? Guru penggerak. Guru penggerak. Sampai 3 kali ya, 3 kali. Oke. Siapa kita? Guru penggerak. Guru penggerak. Siapa kita? Guru penggerak. Siapa kita? Guru penggerak. Kita. Saya lihat mukanya Pak Ahmad Mujahid lucu. Ya. Bisa kita ulang Pak, diulang Pak. Ya kan ini masih geladi kotor. Saya lihat Pak Ahmad Mujahid langsung lucu. Silakan kepada instruktur untuk melanjutkan. Baik. Terima kasih Bu Zaitun. Ya. Tunggu. Materi baik-baik. Ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti ditanyakan ya. Karena melihat waktu hanya kurang lebih 10 menit lagi akan saya jelaskan atau presentasikan, mohon disimak dengan baik. Kita awali dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dasar-dasar pendidikan ya. Ini sangat-sangat penting harus kita pahami
harus kita benar-benar bisa memahaminya dengan baik, sehingga nanti ke depannya kita akan menjadi tempatnya akan kembali kepada peserta didik kita. Jadi dasar-dasar pendidikan yang pertama, arti dan maksud pendidikan. Ya, arti dan maksud pendidikan. Kalau kita lihat ya, kata pendidikan dan pengajaran itu seringkali dipakai bersama-sama. Sebenarnya gabungan kedua kata itu dapat mengeruhkan pengertiannya yang asli. Ketahuilah pembaca yang terhormat, teman-teman semuanya, guru-guru hebat, bahwa sebenarnya yang dinamakan pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya apa? Maksudnya pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Inilah arti dan maksud pendidikan. Jadi ya, pendidikan ini sesuatu yang luar biasa yang harus kita pahami, sehingga dengan kita mengerti arti dan maksud pendidikan, ya, kita nantinya ke depannya akan membawa pendidikan yang jauh lebih baik lagi. Walaupun bermacam-macam maksud, tujuan, cara bentuk, syarat-syarat, dan alat-alat ya, dalam soal pendidikan yang berhubungan dengan aliran-aliran hidup yang beragam itu memiliki dasar-dasar atau garis-garis yang sama. Jadi menurut pengertian umum, berdasarkan apa yang dapat kita saksikan dalam beragam jenis pendidikan itu, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Baik, kita ke poin kedua. Yang kedua adalah hanya tuntunan dalam hidup. Jadi perlu diingat, pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup. Artinya apa? Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Jadi tumbuhnya seseorang anak peserta didik itu sebenarnya di luar kecakapan atau kehendak kita. Sehebat apapun kita, tentunya itu akan berpengaruh ya untuk peserta didik, dan pengaruh tersebut ternyata ya juga berpengaruh dengan kita. Jadi anak-anak itu sebagai makhluk manusia ya dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Yang harus digarisbawahi ya, bahwa peserta didik atau seseorang anak itu ya hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri, bahwa kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada di dalam hidup batin dan hidup lahir anak-anak itu. Karena kekuasaan kodrat kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya ya hidup dan tumbuhnya itu. Jadi sebenarnya kita hanya ya menuntun mereka agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga ya, kita percepat saja karena waktunya. Poin yang ketiga adalah, perlukah tuntunan pendidikan? Nah, ini ada pertanyaan ya, di poin ketiga ini, perlukah tuntunan pendidikan? Tuntunan itu ya dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Jadi ketika seseorang peserta didik atau anak kita tuntun, kita didik, maka didikan kita, tuntunan kita itu dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Maka hendaklah kita sebagai pendidik memberikan tuntunan ya, yang terbaik, tuntunan yang mendatangkan akhlakul karimah, sehingga peserta didik menjadi akhlaknya baik. Itu ya dasar-dasar pendidikan yang poin ketiga. Lalu selanjutnya adalah dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan yang dimaksud dengan istilah dasar jiwa yaitu keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri. Ada beberapa aliran. Ini dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Jadi seseorang anak itu mempunyai dasar jiwa. Ya.
Keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar dari diri anak. Jadi nanti siapa yang akan mempengaruhi? Tentunya dari luar. Ya, kalau kita sebagai pendidik maka kita akan mempengaruhi anak sehingga anak tersebut akan menjadi anak yang baik akhlaknya, cerdas dan lain sebagainya. Dan poin yang selanjutnya adalah tabiat yang dapat dan yang tidak dapat berubah. Ini dasar-dasar pendidikan ya. Yang kelima adalah tabiat yang dapat dan yang tidak dapat berubah. Tabiat yang dapat dan yang tidak dapat berubah, menurut konvergensi atau konvergensi teori, watak manusia itu dibagi menjadi dua. Pertama dinamakan intelligible, yakni berhubungan dengan kecerdasan, angan-angan atau pikiran atau intelek, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Kedua dinamakan bagian yang biologis, ya ini bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia, bios, ya manusia bios dengan hidup ya, dan yang dikatakan tidak dapat berubah lagi dalam hidup selama hidup. Itu poin yang kelima. Poin yang keenam, perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Kalau istilah dalam agama Islam namanya mujahadah an-nafs, ya kontrol diri. Ya, kontrol diri ini sangat-sangat penting. Ya, janganlah pendidik itu berputus asa karena menganggap tabiat ya tadi yang biologis hidup perasaan itu tidak dapat dilenyapkan sama sekali. Oleh karena itu, menguasai diri merupakan tujuan pendidikan dan maksud pendidikan dan tujuan pendidikan dan maksud. Kemudian adab itu berarti dapat menguasai diri, demikian menurut pengajaran adat atau etika. Jadi maksudnya adalah penting sekali seorang pendidik itu menguasai diri, mengontrol diri, dan nantinya peserta didik kita pun akan mampu mengontrol dirinya. Ini penting sekali sehingga akhirnya apa? Akhirnya adalah mencerminkan adab atau akhlak yang baik sesuai dengan etika atau pengajaran adat atau istilahnya akhlakul karimah. Ini hal penting sehingga nantinya ketika seseorang sudah mampu menguasai dirinya, dia tidak akan melakukan kejahatan dan melakukan hal-hal yang tentunya dilarang oleh agama. Yang ketujuh, ya jenis-jenis budi pekerti. Ini sangat penting harus kita pahami sehingga nantinya kita akan berakhlak atau berbudi pekerti yang luhur. Budi pekerti seseorang itu dapat mewujudkan sifat kebatinan seseorang dengan pasti dan tetap. Ini bicara budi pekerti, maka seseorang itu dapat mewujudkan sifat kebatinan seseorang dengan pasti dan tetap. Seseorang yang akhlaknya baik, dia akan baik. Tes. Kita lanjut ya. Profesor Sprenger membagi budi pekerti menjadi 6. Ya, menjadi 6. Yang pertama kekuasaan, kedua agama, ketiga keindahan, keempat keagungan, kegunaan atau faidah, yang kelima pengetahuan atau kenyataan, yang keenam adalah menolong, mendermakan atau mengabdi. Seseorang yang kalau menurut profesor ini kita laksanakan, maka insya Allah dia akan menjadi religius, kemudian selalu melakukan yang bermanfaat, ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, min husnil Islam tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, kebagusan seorang muslim sebagiannya adalah ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah, sehingga dia melakukan sesuatu yang terus berfaedah. Kemudian ketika seseorang selalu menolong, mendermakan, ini adalah akhlak yang baik. Inilah dasar-dasar pendidikan. Yang terakhir, naluri pendidikan. Naluri pendidikan adalah keinginan dan kecakapan tiap-tiap manusia untuk mendidik anak-anaknya agar selamat dan bahagia. Jadi seseorang pendidik, ya baik pendidik di sekolahan atau di rumah orang tuanya, itu biasanya berdasarkan kebiasaan. Tetapi kebiasaan yang baiklah yang akan menyebabkan pendidikan tersebut menjadi pendidikan yang terbaik. Maka penting menjadi seorang pendidik yang baik sehingga apa? Sehingga menjadikan anak-anak kita ke depannya menjadi anak-anak yang baik secara akhlak. Terima kasih. Mulai yang bisa saya sampaikan, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Atau cukup, kalau cukup kita akhiri. Baik, karena tidak ada pertanyaan, maka baik, kawan-kawan silakan ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan saja.
tampilkan kembali layarnya. Halo? Pak Yang Rifki, dipresentasikan tadi, tampilkan kembali. Lagi ke atas. Yang poin 9. Poin ke-9. Ya. Poin ke-9, terima kasih, Bu. Poin ke-8 terakhir, Bu. Ya, yang ketujuh. Oh, ke-7. Ya. Ini di sini. Dari tujuh jenis-jenis budi pekerti kekuasaan. Yang saya ingin tanyakan, kenapa kekuasaan lebih di atas dulu, baru agama? Ya, terima kasih pertanyaannya. Terus Ini untuk ini Pak Rifki sedikit ini yang ketiganya. Itu yang saya tanyakan, Pak. Kenapa itu kan sebenarnya dari semua dari sejak lahir saya sampai sekarang pasti agama itu di atas. Tapi kok ini kalau menurut Profesor Springer ini, kenapa kekuasaan di atas baru agama? Ya, sudah Bu? Iya, mungkin itu saja dulu untuk sementara. Karena ini waktu ya, cukup Ya. pertanyaannya hanya itu. Saya coba menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan mudah-mudahan pertanyaan ini menjadikan pengetahuan kita bersama. Iya. Tentu saya sepakat dengan pendapat Bu Zaitun terkait dengan agama. Sebagaimana kalau kita bicara bangsa Indonesia juga, bangsa Indonesia itu memiliki ya, dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila itu urutan yang pertama tentunya ketuhanan yang Maha Esa, ini menunjukkan seseorang yang agamis atau religius. Lalu kemudian Profesor Springer ini dari mana, bagaimana backgroundnya dan lain sebagainya. Tentunya ini menurut profesor ya, menurut profesor. Kalau secara agama ya, secara Islam maksudnya, tentunya kita memposisikan ya urutan yang pertama tentunya agama. Ini kalau ini menurut profesor tentunya dia mempunyai penelitian dan lain sebagainya. Kalau kita tidak sepakat dengan pendapat profesor tentunya itu tidak masalah karena kita mempunyai prinsip juga dalam beragama. Jadi agama tetap kita urutkan nomor 1 kalau ini berdasarkan atau menurut profesor yang kita menjadikan sumber. Tentunya ya kekuasaan ya tinggal kita balik untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi intinya secara umum kita memahami bahwa atau kita ambil manfaat dari pendapat profesor bahwa ternyata di dalamnya itu ada budi pekerti itu yang sangat-sangat kita idam-idamkan adalah secara agama. Maka tentunya ada benarnya juga pendapat Profesor Springer, tetapi kalau untuk urutannya boleh kita tolak atau boleh kita tidak mengikuti urutan yang dipendapati oleh Profesor Springer. Baik, itu saja jawabannya. Terima kasih karena waktunya sudah habis, ya sudah lumayan lama juga dan akan bergiliran dengan yang lain. Maka saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semuanya, untuk guru-guru hebat yang sudah mau mendengarkan dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ya ilmu yang berguna untuk diri kita dan tentunya untuk anak-anak kita dan tentunya untuk bangsa Indonesia. Baik, maka saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup ya, SMK bisa, SMK hebat, SMK unggul. Bisa semuanya? Ayo 1 2 3. SMK bisa, SMK hebat, SMK unggul. Bagus, Pak Rifki. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rifki, Terima kasih rekamannya pada tadi. instruktur yang terbakar materi. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Demikian kajian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.